Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyertai memelihara kita pada Sabtu pagi ini di akhir bulan Agustus ini, karena tanggal 31 Agustus pagi ini ya, besok sudah bukan Agustus, besok hari Minggu sudah tanggal 1 September, dan saya pagi ini ada di kota Jember Bapak Ibu ya, karena saya besok pelayanan perjamuan kudus di awal bulan. Dalam rangka pelayanan penggembalaan, lahir saya di kota Jember dalam rangka melayani pekerjaan Tuhan. Saya terus keliling melayani pekerjaan Tuhan, maju di dalam melayani pekerjaan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan sudah lahirkan saya menjadi anak seorang hamba Tuhan. Tuhan sudah panggil pilih saya untuk terus maju melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua sama, kita mau semangat melayani pekerjaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pada pagi hari kita membaca firman Tuhan, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11, di mana Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, bukan secara kebetulan dipilih oleh bangsa Israel untuk menjadi kepala atas bangsa Israel, dan pasti atas izin perkenanan Tuhan. Untuk itu saya mau menyanyikan pujian Allah yang bela. Siapa lawan dia kalau Tuhan yang bela kita? Rom 8:31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Allah yang bela. Amin, haleluya. Siapa lawan dia? Amin, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala hal. Amin, haleluya. Ku pasti dapat, amin, haleluya, lakukan semua, haleluya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya, amin, haleluya. Tuhan yang bela, amin, haleluya. Siapa lawan dia? Amin, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, ku pasti dapat, amin, haleluya, lakukan semua, haleluya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah nama Yesus, amin, haleluya. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Tidak ada. Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan. Tuhan Yesus bersama kita, amin, haleluya. Allah yang bela, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala kalanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami membaca firman-Mu Bapa. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku Bapa.
Ampunilah semua dosaku, semua salah kilapku Bapa. Amin. Haleluya. Roh Kudus, tuntun hidupku Bapa, untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Sampai aku masuk ke surga, senang kekal selamanya. Haleluya. Sampai aku bersama dengan Tuhan Yesus, hidup kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami membaca firman-Mu. Berfirman Bapa, kami siap untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara. Sampai Sabtu adalah hari yang terakhir, minggu yang terakhir, hari yang terakhir di bulan Agustus, 31 Agustus 2024. Besok hari Minggu 1 September, berarti sudah makin mendekati hari Natal, berarti pula makin mendekati kedatangan Tuhan. Biar kita makin setia, makin cinta Tuhan, makin hidup berkenan kepada Tuhan Yesus. Rom 8:31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Karena Allah satu-satunya Tuhan yang gagah perkasa, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya, yang punya nyawa nafas kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang bela, siapa lawannya? Tidak ada. Untuk itu mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Cintailah Tuhan Yesus di setiap langkah hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Kembali kita mau baca firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal 11. Puji Tuhan. Kita sangat senang sekali dilihat sama Tuhan Yesus di sorga loh Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu bersama saya terus setia sama Tuhan, ini dilihat sama Tuhan. Dan kerinduan kita supaya tertulis di dalam kitab kehidupan ya. Amin. Mari kita membaca Hakim-Hakim pasal 11, cukup pendek, ayat 1 sampai 11. Berkata nama Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tapi anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Ini dari suku Gilead, saudara. Papanya Gilead, tapi istrinya Gilead itu seorang sundal. Inilah bangsa Israel. Karena pergaulan, makanya penting Bapak Ibu, pergaulan hati-hati, anak-anak kita hati-hati ya. Jangan bergaul dengan sembarang, tapi selalu kita minta jodoh dari Tuhan. Seringkali jodoh itu tidak semua dari Tuhan. Bisa juga pilih sendiri atau dijodohkan, tidak tanya sama Tuhan. Seharusnya tanya sama Tuhan. Seperti Ishak mendapatkan Ribka, dia tanya sama Tuhan. Ibrahim berdoa untuk anaknya Ishak supaya mendapatkan seorang calon istri yang datang dari Tuhan. Itu seharusnya. Tapi banyak kayak Simpson dengan Dalila. Nanti kita baca ya. Nanti berikutnya setelah Hakim selesai nanti ini pasti nanti di pasal berapa itu nanti kita akan baca Simpson. Seringkali kita banyak anak-anak Tuhan di sini ya. Saya nanya pilih-pilih orang, saya mungkin ketemu di nightclub atau ketemu di jalan, tanya sama Tuhan, saudara harus tanya sama Tuhan. Ya, yang laki-laki tanya siapa Tuhan, tulang rusuknya, tanya sama Tuhan. Ya, terus yang perempuan-perempuan tanya, Tuhan siapa yang menjadi Adam suami, calon suami yang datang dari tanya. Ya, jangan seenaknya pilih sembarangan ya. Juga yang kedua juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya setelah besar dan anak istrinya itu. Maka mereka musir Yefta, kata yang kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan yang lain. Kasihan saudara ya, kasihan. Ya akhirnya Yefta diusir ya, terisolir ya, jadi tidak dihargai dan keluarganya. Akhirnya Yefta menjadi apa? Mari ayat ketiga. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepala petualang-petualang yang pergi merampok bersama dengan, coba ini pergaulan ya bersama tuatang, jadi ada merampok segala macam. Mungkin di dalamnya ada Yefta, sehingga Yefta itu betul-betul berani menjadi orang pemberani, orang berdosa tapi dipilih sama Tuhan. Coba perhatikan seterusnya. Tapi buat kita semua mari kita belajar di sini supaya kita hati-hati apapun dalam pergaulan ya. Sebab Tuhan berfirman dalam 1 Korintus 14:33, pergaulan yang buruk itu merusak kelakuan yang baik, sudah ya. Maka untuk itu hati-hati anak kita supaya betul-betul 1 Korintus 15 1 Korintus 15:33, jangan kamu sesat
Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan teman-teman, kalau teman-teman yang tidak baik, tidak takut akan Tuhan, ya akan ditransfer nanti perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan sama Tuhan. Tapi untung besar Yefta dipilih sama Tuhan. Mari lanjutkan ya ayat 4. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Amon sudah tahu kan? Amon dari sejarah ada kata Amon karena dari Lut ya. Lut punya anak perempuan ya, dua-duanya ya berbuat tidak benar terhadap Lut sendiri. Sehingga lahirlah Moab, lahirlah juga Bani Amon yang sudah lalu, yang sudah kita pernah baca ya. Oleh itu mari kita bergaulan hati-hati supaya senantiasa hidup takut akan Tuhan, supaya hidup kita berkenan sama Tuhan ya. Jadi di sini ada Amon ya. Nah ini saya cerita sedikit itu. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tuan Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Ya berarti Yefta ini terkenal sudah ya, karena sudah menjadi orang pahlawan gagah perkasa berani ya, yaitu sudah bersama berkumpulan kepada dengan petualang-petualang yang pergi merampok ya. Jadi pasti pergaulan ini orang-orang yang berani nekat saudara ya. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Ayat ke-7. Tapi kata Yefta kepada para tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Ya, Yefta pintar saudara. Karena waktu yang lalu dibuang, diusir. Ya, sekarang lu terdesak, minta tolong sama aku. Ya, kelihatannya begitu kesimpulannya ya. Terus apa berikan 8 Zon. Kemudian berkatalah para tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperang melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Nah, sepakat mereka dari Gilead. Karena dia pikir hanya Yefta ini yang bisa menyelamatkan ini. Ya tentunya saya pikir pasti ada penyertaan Tuhan. Karena setiap langkah hidup kita tidak secara kebetulan. Coba semua baca. Di dalam Amsal Sulaiman pasal 20. Ayat 24 saudara. Maka selalu kita mau tanya sama Tuhan. Supaya kita jangan sampai salah ngawur bertindak. Amsal Sulaiman 20-24 dikatakan, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya. Yefta saya yakin nggak tahu dia bagaimana jalan hidupnya. Padahal dia pergaulan dengan petualang-petualang. Tapi hanya dari orang Gilead. Mereka sepakat untuk dipilih untuk menjadi pemimpin suku Gilead untuk melawan perang Bani Amon. Ya, terus apa kata Yefta sudah? Ayat yang ke-9. Kata Yefta kepada para tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka aku akan menjadi kepala atas kamu. Wah, saya kira statement Yefta ini hikmat dari Tuhan. Ya, berarti saya yakin Yefta ini dia berbu di tengah-tengah pergaulan dia tidak baik, tapi pasti karena dia menyebut nama Tuhan. Ya, dia pasti berdoa kepada Tuhan dan ternyata dia berkata kepada suku Gilead, Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang menjadi kepala atas kamu. Wah, dia minta kalau Tuhan menyerahkannya dan aku akan menjadi kepala ya. Terus berikutnya ayat 10. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antar kita, kami akan berbuat seperti katamu. Wah, komitmen, terjadi kesepakatan antara Yefta dan seluruh orang Gilead. Benar ya? Oke, kata kau akan berbuat seperti katamu itu. Terus ayat 11. Nah, ini ada yang bagus saudara. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tapi Yefta membawa seluruh perkara itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Amin. Tolong digarisbawahi saudara. Ya, Yefta membawa seluruh perkara itu ke hadapan Tuhan. Jadi melibatkan Tuhan. Berarti Yefta dia baik. Andalkan Tuhan. Kalau andalkan Tuhan, berlaku firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Coba saya membaca. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya kan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Diberkatilah. Jadi kalau Yefta melibatkan Tuhan,
Saya seyakin-yakinnya bersama dengan Tuhan. Pasti Tuhan berikan kemenangan. Puji Tuhan. Lanjutkan besok, saudara. Oleh karena itu, mari kita rajin baca Alkitab. Supaya karena baca Alkitab, kita mengerti Alkitab. Sehingga demikian setiap langkah kita minta pimpinan Tuhan. Mari, biar pagi ini melalui firman Tuhan pagi ini bagus sekali. Kita minta seperti apa yang Yefta minta kepada Tuhan. Yefta membahas seluruh perkara itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Jadi Mizpah memang tempat di mana selalu ada persekutuan dengan Tuhan. Berarti ada rumah Tuhan. Mari, apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara yang kita hadapi, setiap kita tidak terlepas dari masalah. Setiap kita tidak terlepas dari pergumulan. Mungkin dia pergumulan ada yang sakit, hutang piutang, masalah bisnis, masalah rumah tangga, masalah pelayanan, semuanya. Mari, kata firman Tuhan, seluruh perkaranya ke hadapan, bawa seluruh perkara ke hadapan Tuhan. Semuanya di dalam Dia ada kemenangan. Hanya bersama dengan Yesus ada jalan keluar. Sebab Dia juru selamat kita. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 37 ayat 5. Mari saya kasih ayat terakhir. Mazmur 37 ayat 5. Dikatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepada, maka Tuhan akan bertindak. Mari andalkan Tuhan, andalkan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yeremia 7, Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku, kata Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mau baca Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Tuhan akan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Dengan baca firman Tuhan kita mendapat kekuatan. Mari kita mau seperti Yefta. Kita bawa seluruh pergumulan kita. Kita serahkan semua. Mungkin bagi kita tidak mungkin, tapi percaya bagi Tuhan tidak bermustahil. Semuanya Yesus satu-satunya yang sanggup membela kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Allah yang bela. Amin. Haleluya. Siapalah buat Dia. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala hal. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku pasti dapat, amin, haleluya, lakukan semua, haleluya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang bela, Tuhan mencari Bapak Ibu Saudara semua selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Rom 8:31. Kalau Allah di pihak kita, siapa kalaunya? Tidak ada. Dalam nama Tuhan Yesus, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Seperti Yefta, dia bawa semua perkara ke dalam tangan Tuhan. Besok kita lanjutkan. Pasti Tuhan menyertai Yefta. Dan demikian Bapak Ibu Saudara semua diberkati bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tampil lebih dari pemenang. Amin. Immanuel, Tuhan bersama kita. Amin.